Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Hari ini video saya akan membahas mengenai anis merah trotol supaya cepat ganti bulu dan supaya cepat ngeplong. Nah, sampel saya yang saya video ini merupakan anis merah asli lokal Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Nah, ini kemarin saya bersama yang petaninya di alam. Kalau di Pacitan bahasanya petani teman-teman, petani di alam, mengambil sendiri sarangnya di hutan ada di Kabupaten Pacitan, yaitu kebetulan kemarin di daerah Tulaan teman-teman, Benagung. Nah, teman-teman harus tahu bagaimana perawatan anis merah supaya cepat ganti bulu dan cepat ngeplong. Yang pertama teman-teman, untuk perawatan harian supaya bulu burung anis merah ini cepat ganti, yaitu teman-teman harus dikerobong seperti ini. Nah, dikerobong kemudian jangan disinarkan matahari, tidak perlu teman-teman kalau kalian untuk mempercepat ganti bulu. Ini kemarin di saya usia dari 0 sampai posisinya sekarang ini dia sekitar 2,5 bulan sudah seperti ini, tinggal dikit di leher dan di kepala. Yang satu ini sudah full teman-teman. Nah, di sini teman-teman tahu caranya mempercepat ganti bulu itu, yaitu yang pertama dikerobong full, tidak boleh disinarkan sampai dia sudah ganti bulu tuntas. Kemudian EF yang wajib teman-teman penuhi atau extra foodingnya yang wajib dipenuhi, yaitu cacing. Cacing di sini teman-teman bebas menggunakan cacing ANC merah yang banyak dijual itu, atau teman-teman memakai cacing plungker ya. Cacing plungker itu kebetulan hari ini saya mau memberi contoh posisinya pas habis, atau mungkin masih, nanti saya tampilkan teman-teman contoh cacing plungker, mungkin nanti saya tampilkan di thumbnailnya ya. Nah, cacing itu nanti akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan si burung, sehingga dia akan cepat ganti bulu. Kemudian selain cacing, alangkah baiknya tiap 3 hari sekali itu teman-teman rajin atau rutin memberikannya kroto. Nah, kroto di sini tidak perlu banyak-banyak. Kroto di sini yang diberikan yaitu mungkin cukup 1 sendok teh, kemudian diberikan ke burung anis merah tiap 3 hari sekali. Nah, selain itu jangkrik juga harus tetap terpenuhi teman-teman. Jangkrik punya saya tiap tiap hari itu saya berikan 6 per burungnya. Mungkin pagi atau sore saja karena saya juga sibuk bekerja. Nah, kemudian itu tadi tips terkait perawatan supaya cepat ganti bulu. Ada satu hal lagi, sebetulnya jorok, tapi itu akan sangat mempercepat proses ganti bulu. Karena apa teman-teman? Karena faktor amoniaknya, yaitu kotoran teman-teman. Kotoran di sini sangat-sangat banyak teman-teman. Coba kalian lihat. Kalian lihat kotorannya ini betapa banyaknya. Ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kadar amoniak dari bau kotorannya yang kita kerobong teman-teman. Nah, di sini akan mempercepat proses ganti bulunya. Ini perlu dipercaya atau tidak, tapi teman-teman silahkan dicoba. Kalau untuk anis merah, anis kembang, itu salah satu triknya seperti ini. Jadi biarkan saja kotorannya, jangan dibersihkan. Nanti dia akan cepat ganti bulu. Nah, ketika sudah ganti bulu baru kita bersihkan rutin tiap hari. Kemudian untuk kerambahnya
teman-teman itu terkait supaya cepat ngeplong, bahasanya berikutnya ya. Jadi di sini kotoran itu juga sebetulnya jorok, kalau di dalam rumah juga lumayan bau, tapi itulah salah satu tips supaya teman-teman juga paham agar cepat ganti bulu. Nah, kemudian untuk proses ngeplongnya, teman-teman di sini tahu tadi saya membahas terkait ngerambah teman-teman atau memandikannya. Jadi si anis merah ini proses memandikannya itu tiap 2 hari sekali, saya sehabis maghrib. Nah, ini bukan terapi, tapi saya rasa itu sangat efektif buat mempercepat ngeplong teman-teman. Biasanya kalau masih proses ganti bulu seperti ini, dia cenderung ngeriwik-ngeriwik teman-teman, bunyi pelan gitu, ngecis. Tapi nanti setelah dia full ganti bulunya, itu nanti langsung ngeplong. Biasanya seperti itu. Saya biasa memandikannya malam teman-teman. Awalnya juga tidak tahu, karena posisi sibuk siang, longgarnya malam, ya sudah saya mandikan malam. Ternyata itu terapi yang sangat bagus untuk anis merah supaya dia cepat ngeplong, terutama bunglon atau anis merah yang masih posisi lepas trotol teman-teman. Nah, kemudian tips berikutnya yaitu sering didekatkan seperti ini, tapi letaknya jangan berdekatan ketika sudah digerobong. Jadi ketika kita keluarkan itu kita dekatkan seperti ini. Nah, kemudian ketika sudah di dalam rumah, mungkin yang satu ditaruh di ruang tamu, yang satu ditaruh di dekat dapur, gitu aja. Jangan terlalu dekat. Jadi dia ada suara saut-sautan seperti itu. Itu nanti juga akan pengaruh terhadap mempercepat perkembangan bunyinya, teman-teman. Itu tipsnya untuk anis merah supaya dia cepat ngeplong di sini, teman-teman ya. Apalagi kalau anis merah jenis pacitan seperti ini proses ngeplongnya relatif lama, tidak beda dengan jenis Bali ya teman-teman. Kalau Bali mungkin lepas trotol memang sudah banyak yang sudah ngeplong. Tapi kalau anis merah pacitan itu agak lama, agak minimal dia mabung lagi 1 kali biasanya. Tapi kalau perawatan kita betul juga bisa lepas trotol, nanti jarak 2 bulan atau 3 bulan itu sudah ngeplong. Nah, terus di sini teman-teman mungkin tanya toh, ini gimana Om bedanya anis merah pacitan dengan Bali? Nah, teman-teman perhatikan itu, putihnya di sayap. Kalau pacitan atau lokal pacitan itu putihnya tebel banget teman-teman. Kalau Bali itu tipis putihnya, kemudian ada sembur masih coklatnya. Tapi kalau pacitan, coba lihat yang satunya bulunya dikembangkan, soalnya tidak begitu kelihatan. Nah, itu salah satu tips membedakan ciri-ciri anis merah pacitan. Kemudian warna merah batanya pekat teman-teman. Warna merah batanya pekat, bodinya besar. Nah, biasanya dia semakin tua itu semakin bagus teman-teman. Bahkan di teman saya, tetangganya punya, usianya sudah 23 tahun tapi volumenya masih luar biasa teman-teman. Kalau Bali itu biasanya setelah 5 tahun 6 tahun suaranya sudah mulai berkurang. Itu coba teman-teman lihat, warna putihnya kelihatan tebel. Itu sangat jauh ya kalau dibedakan dengan yang Bali. Sebetulnya saya Bali ada satu contoh, cuma dia sangat jarah ya mas, saya nggak bisa ambilkan videonya untuk membandingkan. Nanti akan terlihat jelas perbedaannya. Nah, informasi saja, jumlah anis merah ini di Kabupaten Pacitan di alam juga sudah mulai langka dan harganya pun juga lumayan sudah tinggi. Jadi perlu kita lestarikan teman-teman. Nanti saya juga berharap suatu saat bisa mencoba untuk di breeding, walaupun ini proses breeding anis merah itu perbandingannya 1001 ya yang berhasil. Tapi kita berusaha, apa salahnya kita mencoba di sini teman-teman.
Itu saja informasinya. Kalau ada mungkin yang ingin ditanyakan, silahkan bisa komen di laman komentar video di bawah ya. Semoga menambah wawasan dan informasi ke teman-teman semua. Terima kasih.